Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi ngalimpuro. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sampai pada hari ini nak ya, dalam pembelajaran bahasa Lampung untuk anak kelas 9 ya. Baiklah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Kita memasuki bab yang kedua ya. Materi kita membahas tentang lambang ya, lambang daerah provinsi Lampung ya. Di sini ada gambar dari lambang daerah provinsi Lampung. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, Ibu ingin bertanya, apa sih itu lambang daerah? Ada yang tahu? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu dan ada yang belum tahu ya. Jadi di sini Ibu jelaskan lagi bahwa lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan ya daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur nomor 77 tahun 2007 ya, di dalam pasal 1. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas nak ya, yang menandakan bahwa di setiap daerah itu mempunyai ikon sendiri ya. Jadi dia memiliki panji kebesaran atau simbol. Jadi menandakan lambang daerah itu ada di setiap provinsi atau daerah ya. Baiklah. Di sini ada lambang yang isi lambang terdiri anja. Kalian coba perhatikan di sini ya, ada terdapat pita, di mana pita itu ada di bawah gong ya. Nah, jadi di sini pita ini menunjukkan bahwa pita anda jamo tulisan Sang Bumi Rua Jurai. Nah, jadi di sini pita ini berwarna putih. Coba kalian lihat lagi. Dengan bertuliskan ada bacaan Sang Bumi Rua Jurai. Nah, jadi di sini apa sih itu Sang Bumi Rua Jurai? Jadi di sini dijelaskan bahwa Sang Bumi Rua Jurai itu merupakan simbol dari isi lambang yang ada di dalam gambar tersebut ya. Semboyan ya, bisa disebut juga dengan semboyan. Arti dari Sang Bumi Rua Jurai ini merupakan satu bumi dua adat. Kenapa satu bumi dua adat di sini? Dijelaskan bahwa Provinsi Lampung itu mempunyai dua adat ya. Yang pertama ada adat Pepadun dan adat Sai Batin ya. Kemudian yang kedua ada aksara Lapung, bunyi Lapung. Nah, jadi di sini di dalam pita ini terdapat bacaan ya, bacaan aksara yang berarti artinya tulisan Lampung ya. Coba kalian perhatikan ya di sini. Kemudian yang ketiga ada setakai lado, jamo buahno, jamo setakai buai, pari ngelilingi gung, sai ngelindungi lado, jamo payan. Nah, jadi di sini coba kalian perhatikan di sebelah kanan ada setangkai lada ya. Ada setangkai buah lada. Yang buahnya itu mengelilingi gong ya. Jadi sebelah kanan terdapat buah lada yang mengelilingi gong. Kemudian ada juga sebelah kiri terdapat setangkai padi ya, yang sebelah kiri mengelilingi gong sebagian sebelah kiri. Kemudian kalian perhatikan juga di sini ada terdapat siger ya. Siger ini tipik diunggah, jadi terletak di atas gong ya. Coba kalian perhatikan. Ada di atas gong, di deh payung, jadi di bawah payung ya. Kemudian yang terakhir ada
payung jamu gagang temegi. Nah, jadi di sini terdapat sebuah payung ya dengan gagang temegi. Jadi di sini terdapat pegangannya ya. Coba kalian perhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, arti dari lambang iyola yang pertama ada betuk perisai betetuku limo. Jadi di sini coba kalian perhatikan lagi bahwa lambang daerah Provinsi Lampung ini berbentuk perisai ya, bersegi 5 ya. Coba diperhatikan. Nah, jadi di sini ada perisai sebagai alat pertahanan rakyat. Jadi berbentuk perisai bersudut ini 5 ini menandakan bahwa ini merupakan lambang alat pertahanan rakyat daerah Provinsi Lampung. Nah, kemudian arti dari teteku 5 falsafah negara Pancasila. Nah, jadi di sini berdasarkan bersudut 5 berdasarkan sesuai dengan falsafah negara Pancasila ya, itu dari arti lambang ya. Kenapa dia berbentuk bersudut 5 ya. Selanjutnya yang kedua, ada warna dasar perisai. Nah, jadi di sini terdapat warna dasar dari lambang ya. Terdapat warna hijau ya atau hujau tuha di lambik kiri Lampung Ngedok daerah Ganggal Sai Subo. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa warna dasar di sini terdapat warna hijau ya yang terletak di atas bagian kiri, kemudian yang menandakan bahwa Lampung Ngedok, Lampung itu ada daerah Ganggal Sai Subo. Jadi menandakan bahwa Lampung itu memiliki dataran tinggi yang subur ya. Bagus sekali untuk pertanian. Yang kedua, ada coklat tuha ya, berada di bagian tengah, yang menandakan bahwa Lampung Ngedok daerah Gebah Sai Subo. Nah, jadi di sini Lampung memiliki daerah dataran rendah yang subur. Kemudian yang ketiga ada biru tua, terletak di lambik kanan ya, bagian atas, jadi sebelah kanan ya. Lampung Ngedok batang ngeri jamo lawok sai kaya di hasil nih. Nah, jadi di sini menandakan bahwa warna biru tua itu bahwa Lampung itu memiliki sungai yang mengalir ya akan hasil kekayaannya ya. Kemudian yang keempat ada warna kuning emas mengelilingi lambang daerah ini ya, terletak di pinggir keliling, jadi mengelilingi lambang daerah ini yang bersudut 5 ini. Artinya di sini kebalakan cita-cita rakyat Lampung. Jadi di sini menandakan kebesaran cita-cita dari rakyat Lampung. Selanjutnya ya, coba kalian perhatikan lagi yang ketiga ini ada aksara Lampung ya, disebut juga aksara Lampung ya. Warna dasar dari aksara Lampung ialah kele aksara handa. Jadi warna dasar dari tulisan aksara di sini berwarna putih ya. Coba kalian perhatikan, warna putih. Kemudian yang kedua bunyi aksara Lampung ya. Jadi di sini tulisan aksara ini mengartikan bahwa tulisan ini menyebutkan bahwa ini artinya Lampung ya, yang menandakan bahwa Lampung itu mengenal baca tulisan aksara Lampung. Kalian ketahui sendiri bahwa aksara Lampung itu mempunyai 20 aksara induk huruf Lampung ya. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Ada lada pari yo. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya, lada dan padi di sini ya, lada dan padi ya. Yang pertama lada bubulung 17. Nah, jadi di sini bahwa lada itu terletak di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Dia ini berdaun ya, berdaun 17. 17 itu 17. Buah walu. Nah, jadi di sini berbuah 8. Kemudian di sini ada biji. Jadi di sini berbiji 60 pak yo. Jadi di sini 64 ya. Ada 64. Nah, kemudian pari atau disebut juga dengan padi, buah 45. Nah, jadi di sini setangkai padi ini
ada buahnya terdapat 45. Nah, jadi pengertian di LOM Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa di sini ada lada tadi ya, terdapat 17 ya. 17, ini 8, kemudian 64 ya. Jadi ini terbentuknya dari Provinsi Lampung ya, bahwa terbentuknya Provinsi Lampung itu pada tahun 1964. Selanjutnya, kalian perhatikan lagi ya, di sini ada terdapat gambar gong, lado, gi, payan. Nah, jadi di sini ada gong ya, kemudian ada golok, laduk itu golok ya, kemudian gi payan dan tombak ya. Penjelasannya di sini bahwa ada gong berwarna kuning tuha, jadi terdapat kuning tua ya, yang melambangkan bahwa Lampung wat seni budaya. Nah, jadi di sini gong ini menandakan bahwa Provinsi Lampung itu memiliki seni budaya yang tinggi. Nah, juga dapat diartikan gong itu juga memiliki artian sebagai tanda pemberitahuan sebuah karya besar dimulai. Kemudian yang kedua ada lado ya. Ada lado itu artinya golok ya. Berwarna handa ya, berwarna putih ya. Yang lambongkon alat tani serba guna. Nah, jadi di sini golok itu digunakan untuk alat pertanian ya, yang digunakan masyarakat Lampung. Kemudian ada payan berwarna handa yo. Nah, berwarna handa di sini dia berwarna putih. Berwarna putih ngelambongkan senjata pusaka kebanggaan ya. Kebanggaan dari jelma Lampung ya. Jadi kebanggaan dari masyarakat Provinsi Lampung. Selanjutnya sigo ya. Jadi di sini ada siger ya. Sigor. Nah, yang pertama ini siger ini warna sigo kuning emas. Jadi kalian coba perhatikan di sini bahwa siger ini berwarna kuning emas ya, berwarna kuning emas. Kemudian arti dari siger itu sendiri, reti sigo mahkota adat Lampung ya. Nah, jadi di sini siger itu memiliki arti ya, bahwa siger itu merupakan mahkota yang melambangkan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat bagi masyarakat Lampung. Kemudian di dalam siger juga terdapat kandungan bentuk dari siger itu sendiri ya. Yang pertama ada lekuk gerigi siwa. Nah, jadi di sini lekuk dari bagian siger itu terdapat 9 gerigi ya. Siwa ini 9 ngelambongkan bahwa siwa batang hari. Nah, jadi di sini menandakan bahwa siger itu melambangkan bahwa terdapat 9 batang hari atau sungai yang mengalir ya. Yang kedua ada kembang melor di LOM bidang siger. Nah, jadi kalian perhatikan di sini siger itu terdapat kembang melor. Kembang melor itu merupakan bunga melati ya, yang kalian bisa lihat terdapat di bidang bagian siger. Kemudian lamoni kembang. Lamoni kembang itu terdapat 4 buah bunganya. Kemudian maksud nih 4 paksi asal skala berak yo, anjak pesagi bukit yo. Nah, kemudian di sini jelaskan bahwa siger itu menandakan bahwa dia mengambil dari 4 paksi skala berak ya, dari bukit pesagi ya. Nah, kemudian yang ketiga, kembang skala di tengah bidang sigo. Jadi di sini bunga itu terletak di tengah bidang bagian siger itu. Kemudian bulung skala pak yo. Nah, jadi bulung itu daun ya, mempunyai 4 daun. Kemudian kelopaknya juga terdapat 4 ya, yang menunjukkan bahwa pengertian itu diambil dari 4 paksi berdasarkan fiil pesenggiri. Tentu kalian sendiri sudah paham ya, fiil pesenggiri itu sudah dibahas pada saat kelas 2 kemarin ya, yang menunjukkan bahwa fiil pesenggiri itu terdapat 4 bagian. Yang pertama ada bejulu ade, nemui nyima, nengah nyampur jama, sakai sembayan ya. Nah, jadi di sini siger itu mengambil apa makna dari
4 paksi skala berat ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba kalian perhatikan lagi, di sini terdapat gambar payung ya. Nah, kemudian jelaskan bahwa payung di sini warna payung kuning muda. Jadi di sini payung ini berwarna kuning muda ya. Bagian dari payung sendiri terdapat ada jari-jari berjumlah 17 buah ya. Kemudian kuas ya. Kuasnya ini berarti bagian tepi ya. Bagian tepi dari payung itu terdapat 8 buah. Kemudian ada bagian tepi payung. Bagian tepi payung itu berjumlah 8. Kemudian terdapat rumbai dari bagian payung itu sendiri. Terdapat 45 ya. Nah, di sini jelaskan juga bahwa arti payung itu sendiri. Kenapa? Di dalam lambang daerah Provinsi Lampung itu terdapat payung. Diartikan di sini bahwa daerah Lampung di bawah negara Republik Indonesia ya pada tahun 1945 ya. Nah, yang terakhir ada Ari Jama Bubuda puncak payung. Nah, jadi di sini diartikan bahwa di sini terdapat tiang ya. Tiang dan puncak dari payung itu sendiri yang mengartikan bahwa lambang daerah Lampung itu memiliki satu cita membangun bangsa ya di dalam negara Republik Indonesia dengan keriduan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah, yang terakhir ya, ukuran dari lambang tersebut ya. Coba kalian perhatikan, ukurannya berapa sih ini? Nah, jadi di sini jelaskan bahwa ukuran dari lambang tersebut memiliki besar yang sama ke bawah dengan ukuran 2 berbanding 3 berbanding ya 3 ke bawah yang bersudut siku. Nah, jadi di sini kalian perhatikan ya, bersudut siku, bersudut 5 ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lambang daerah Provinsi Lampung juga diatur dalam penggunaan lambang daerah Provinsi Lampung serta larangan jamah ancaman, memakai jamah penyalahgunaan. Nah, jadi di sini sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya, Perda ya, nomor 1 jamah dan 2 Peraturan Daerah _1 DPRD _1971 sampai 1972. Oke, baiklah untuk penjelasan materi hari ini ya tentang lambang daerah Provinsi Lampung itu sendiri. Nah, jadi kita ambil kesimpulan apa sih yang dimaksud dengan lambang daerah. Nah, jadi lambang daerah itu merupakan panji kebesaran dari setiap lambang itu sendiri ya yang dimiliki setiap daerah atau provinsi ya. Nah, jadi di sini dia mempunyai simbol kurtular. Jadi setiap lambang itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Contohnya tadi di sini menandakan bahwa ciri khas dari masyarakat Lampung itu memiliki siger ya. Jadi di situ sebagai ikon ya, ikon dari masyarakat Provinsi Lampung. Baiklah anak-anakku, untuk materi hari ini sampai di sini Bu sudahi. Untuk soal ya, untuk tanya jawab nanti Ibu akan share di grup mapel kalian masing-masing. Semoga kalian paham untuk penjelasan hari ini ya. Oke, baiklah hari ini Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.